Jaksanya, sekolah di mana bro? Jaksanya. Untuk hakim, jaksa, kalian tidak profesional. Ketika kalian begitu saja pergi dari ruangan, dari itu melanggar kode etik dan harus dilaporkan. Karena tidak bisa semena-mena menghambat jalannya persidangan. Sementara pemerintah sudah menggaungkan persidangan yang cepat dan sederhana. Tapi kalau hakimnya tidak profesional, jaksa yang tidak profesional, berarti menghambat seluruh kemudian kasihan terdakwanya. Spektakuler ya. Saya datang pagi-pagi, kemudian duduk di kantin di samping ruangan para terdakwa bicara ya. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri ya, bagaimana kita teriak-teriak karena dipaksa memakai baju orange ya. Lantas kemudian ketika saya berdiri di depan pagar, ada satu jaksa yang pakai kerudung coklat, pakai seragam coklat apa ya gitu ya, mendorong kayak gitu. Memang perlakuan jaksa ini tidak baik sebenarnya. Mereka ini penegak hukum, tugasnya adalah penegakan hukum, bukan arogan. Yang saya lihat arogan baik di muka persidangan maupun di luar persidangan. Tadi saya lihat sendiri ini kita sendirian, di dalam ada jaksa, ada petugasnya, kemudian ada polisi. Ini kita versi saya pribadi, dan itu mengerikan di depan mata kepala kita sendiri. Kita dibuktikan bagaimana kalau kita ganjil. Bisa dibilang ada arogansi ya dari pihak Arogansi, sangat arogan sekali oleh jaksa penuntut umum. Padahal jaksa kemudian hakim harus pahami azas praduga tak bersalah. Ini orang baru saja didakwa, ya belum tahu salah dan benarnya karena baru akan dibuka di fakta persidangan. Harus diperlakukan sebagai manusia, jangan diperlakukan semena-mena, jangan menganggap bahwa dia sudah bersalah. Dan saya melihatnya dianggap kita sudah bersalah oleh jaksa ini, memperlakukannya bahkan tidak layak. Bagaimana dengan rakyat kecil yang ditangkapkan? Kalian bisa bayangkan ya, ini kita yang sudah dikenal dulu yang berdesa saja gitu-gitu kan, apalagi rakyat kita dipertontonkan sirkus hari ini. Nggak melihat tadi Niki menangis minta diumumkan rekaman itu, gimana menurut Kak Sin itu? Ya saya melihat sendiri anaknya digendong, memang sakit habis dirawat ya, tapi tidak diperbolehkan ya. Pada akhirnya dibuat drama di luar persidangan. Mungkin drama pencari muka namanya menurut saya. Padahal sebagaimana kita ketahui, hukum boleh tetap berjalan. Kita pun nggak kemana-mana. Di artis mau lari kemana? Hanya anak yang ingin bertemu saja itu ada tidak boleh. Padahal dasar hukumnya apa? Siapapun boleh kok, apalagi itu mengenai anak. Pakai hati nurani lah, jangan pakai kebencian. Kalau jaksa kemudian menempatkan kebencian, mungkin tidak akan bisa ditegakkan sepenuhnya. Saya pernah bertemu jaksa seperti itu, akhirnya saya laporkan ke komisi jaksa. Jadi akhirnya kasihan juga si klien saya dihukum seumur hidup karena keputusan jaksa kepada saya bukan menangani perkara dengan baik dan benar. Itu yang tidak boleh. Sebagai perempuan, praktisi hukum juga, sesama perempuan juga, Niki merasa kriminalisasi menurut kakak gimana? Ya, kalau saya orang hukum berdasarkan dakwaan, berdasarkan pasal yang diterapkan. Pasal terapan 3 undang-undang ya. KUHP 369, UU ITE 27B ayat 2, kemudian UU TPPU pasal 3, 4, dan 5. Setelah saya mempelajari dakwaannya kan sebenarnya nggak nyambung nih antara pasal yang diterapkan dengan dakwaan, karena dakwaannya menyangkut kepada pasal 368 yang sudah diganti menjadi 369, yang pada akhirnya ketika saksi hadir khusus semua. Kalau bicara pasal 369 dan 27B ayat 2 ada ancaman pencemaran nama baik. Tapi saya tadi ngobrol juga sama pengacaranya FG ya Pak, padahal barang bukti itu belum diterima yang beredar luas. Ya beberapa bagian ada. Oke, nanti itu jadi pegangan saya. Dan tidak ada ancaman. Yang namanya ancaman itu kan peringatan, belum terjadi. Tapi yang beredar adalah bahwa dia meminta kita untuk menghentikan review produk yang sudah terjadi, sudah direview. Jadi ancamannya di mana? Nggak ada. Makanya saya bilang semoga Bang Fahmi bisa untuk menggugurkan pasal-pasal tersebut sehingga pasal TPPU-nya pun otomatis gugur. Tapi saya menilainya jangan sembuh bolong.
Kenapa? Just itu yang enggak Jaksanya, sekolah di mana bro? Jaksanya. Untuk hakim, jaksa, kalian tidak profesional. Ketika kalian begitu saja pergi dari ruangan, dari itu melanggar kode etik dan harus dilaporkan. Karena tidak bisa semena-mena menghambat jalannya persidangan. Sementara pemerintah sudah menggaungkan persidangan yang cepat dan sederhana. Tapi kalau hakimnya tidak profesional, jaksa yang tidak profesional, berarti menghambat seluruh kemudian kasihan terdakwanya. Untuk kepastian hukumnya harus disegerakan. Itu makanya kadang-kadang kita melihat sidang sampai malam, ya cepat. Tapi tiba-tiba jaksa walk out, hakim walk out, halo, sekolah di mana bro? Terakhir kak, melihat kesaksian dari pihak JPU, dari Niki yang kakak kemarin minggu lalu datang dan sekarang datang, melihatnya seperti apa kak? Sudah sesuai fakta? Substantif sih. Pasal yang didakwakan kepada Nikita dengan para saksi yang dihadirkan ya nggak nyambung. Kenapa? Yang disangkakan, didakwakan adalah ancaman pencemaran nama baik dan membuka rahasia. Tapi saksi-saksi yang dihadirkan berbalik semua kan, meringankan kita justru. Tapi inilah dunia bro. Kadang-kadang kita nggak tahu saat diperiksa apakah saksi ini ditekan, apakah saksi ini dipaksa, kita nggak tahu. Tapi yang jelas yang dipakai sesuai dengan kuasa panglima, saksi yang disumpah di muka pengadilan, saksi yang memberikan keterangan di pengadilan. Ya, terima kasih kak.